فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekarang buat apa kitab dulu? Syafaat. Syafaat itu apa artinya? Gimana maksudnya syafaat itu? Iya, syafaatnya apa? Syafaat itu apa maksudnya? Dikit lagi. Azam, gimana Azam? Syafaat itu apa Azam? Satu lagi Azam, satu lagi coba. Syafaat itu apa Azam? Perantara. Menjadikan perantara. Jadi dia mintanya nggak langsung sama Allah, tapi melalui perantara. Ada penghubungnya. Entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang soleh, supaya dia mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dijauhkan darinya mudarat. Tapi dia nggak minta langsung, melalui perantara. Supaya perantaranya mau, maka perantaranya disembah, dikasih ibadah. Itu namanya mencari syafaat. Nyari yang bisa menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Man hafidha bab syafaat falyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Belum. Lanjut. Lanjut. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa kam min malakin, kam khabariyah, bukan kam istifhamiyah. Kalimat khabariyah untuk mengeluarkan kam yang istifhamiyah. Istifhamiyah itu pertanyaan, berapa kam? Tapi ini artinya enggak, ini berita. Sungguh banyak malaikat, gitu. Bukan berapa malaikat. Gitu. Paham ya? Jadi kam ada berapa macam kam? Dua, ada kam khobariyah, ada kam istifhamiyah. Kam yang dipakai untuk bertanya. Gitu. Yang di sini apa? Khobariyah. Fi maudhi'i raf'in 'alal ibtida'. Dia dalam keadaan rafa sebagai mubtada. Wa ma'nahu katsirun minal malaikah. Maknanya apa? Banyak dari malaikat. Bukan berapa malaikat. Tapi banyak dari malaikat yang ada di langit. La tughni. Apa maknanya la tughni? La tujdi wa la tanfa'. Tidak bisa ngasih manfaat. Fi maudhi'i raf'in khabar mubtada. Dia juga rafa sebagai khobarnya mubtada. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun syafaat mereka itu. Syafaatnya nggak bisa mendatangkan manfaat. Illa min ba'di an ya'zanallah. Kecuali setelah Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan malaikat ngasih syafaat, baru malaikatnya bisa ngasih
syafaat. Jadi pemegang syafaatnya siapa ini sekarang? Allah. Ya kan? Malaikat bisa ngasih syafaat? Tidak. Tanpa izin dari Allah tidak ada satupun makhluk yang bisa ngasih syafaat. Termasuk malaikat, termasuk malaikat. Kurang hebat dan kurang mulia apa malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat itu pun malaikat tetap dia tidak bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa min ba'di an ya'dhanallahu lahum fis syafa'ah, kecuali setelah Allah mengizinkan mereka untuk memberi syafaat. Liman yasha'u wa yardha, bagi orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Ini penerima syafaat. Nggak bisa sembarangan juga, harus orang yang dikehendaki oleh Allah. Penerima syafaat tidak bisa sembarangan. Jadi malaikat nggak bisa ngasih kepada orang kafir misalnya. Habis, walaupun malaikatnya sudah dapat izin untuk memberi syafaat. Wa yardha, dan penerimanya itu diridhoi oleh Allah. Wa yardha anhu qawlahu amalah, Allah ridhoi amalan dan ucapannya. Siapa ini? Penerima syafaatnya harus orang yang diridhoi. Jadi dalam syafaat ini ada berapa pihak sekarang? 3 ya. Ada pemilik syafaat, itu siapa? Allah. Ada pemberi syafaat, ini malaikat, para nabi, orang soleh, ya. Anak-anak, untuk orang tuanya juga bisa. Terus siapa lagi? Penerima syafaat. Nah, penerima syafaat sendiri pun harus orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Nggak sembarangan orang bisa dapat syafaat. Nggak sembarangan orang bisa memberi syafaat, tidak sembarangan orang pula bisa mendapatkan syafaat. Jadi malaikat nggak bisa bebas-bebas ngasih syafaat itu ke semua orang, nggak bisa. Orang yang diberi syafaat harus orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makna ayat ijmalan, makna ayat ini secara umum, yukhbiru ta'ala anna katsiran minal malaikati ma'a makanatihim indahu la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'ah. Allah mengabarkan bahwasanya banyak dari kalangan malaikat bersamaan dengan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah, syafaat mereka tidak mendatangkan manfaat sedikit pun bagi seorang pun. Wala tanfa'uhu illa idza adzinallahu lahum an yashfa'u, dan tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali jika Allah mengizinkan mereka untuk memberi syafaat. Fiman yasha'u syafa'ata lahu min ibadihi, bagi orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan syafaat dari hamba-hambanya. Wa kanal masyfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa amalah, dan orang yang diberi syafaat, al-masyfu' fihi, orang yang diberi syafaat, penerima ini. Dan penerima syafaat haruslah dari kalangan orang yang Allah ridhoi ucapannya dan perbuatannya. Enggak sembarangan orang bisa menerima syafaat. Bi an yakuna saliman minasyirki qalilihi wa katsirihi. Ini syarat utamanya penerima syafaat, dia harus selamat dari kesyirikan yang sedikit maupun yang banyak. Kamus bukan kamus. Ini karena ketinggalan. Atau 2 tafsir itu aja tinggal. Dua tafsir. Itu yang di meja-meja itu. Dua. Syarat yang utamanya adalah dia selamat dari kesyirikan yang sedikit maupun yang banyak. Nggak boleh ada syiriknya sama sekali. Wa idza kana hadza fi haqqil malaikati fa ghairuhu min babin aula. Kalau ini terkait dengan malaikat yang begitu saja mulianya nggak bisa ngasih syafaat tanpa izin Allah, maka yang selain mereka lebih-lebih lagi tidak bisa. Paham? Apalagi dari orang soleh, apalagi dari yang sudah mati. Gitu. Munasabatul ayati lil bab, kaitan ayat ini dengan bab anna fiha radda 'alal musyrikin alladzina yatlubuna syafa'ata minal malaikati wa ghairihim minal makhluqin.
bahwasanya di dalamnya terdapat bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mereka itu mencari syafaat dari malaikat dan yang selainnya dari kalangan makhluk. Salah alamat. Oh, makhluk aja nggak bisa ngasih syafaat kalau nggak diizinkan oleh Allah. Jadi mending minta syafaatnya sama siapa? Sama Allah lah. Ya Allah, berilah malaikat itu syafaatnya kepada kami. Itu mintanya sama Allahnya. Biar Allah ngasih izin sama malaikat. Biar Allah ngasih izin sama Nabi. Supaya ngasih syafaatnya untuk kita. Mintanya sama pemilik syafaat, jangan sama pemberi syafaat. Sama pemberi itu nggak bisa ngasih kalau nggak diizinkan sama pemilik. Gitu. Ma yustafadu minal ayat. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini yang pertama, Ali. Nah, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal makhluqin yatlubuna minhum syafa'ah. Artinya pada ya. Nah, bantahan kepada orang musyrikin yang mendekatkan diri kepada para makhluk dalam rangka untuk mencari dari mereka apa? Syafaat. Yang kedua, Akbar. Mulkun. Nah, anna syafa'ata mulkun lillahi wahdahu la tutlabu illa minhu. Terjem adalah iya. Iya. Kecuali darinya. Nah, bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah semata. Cuman Allah yang punya syafaat. Maka tidak diminta kecuali dari dia, orang cuman dia yang punya. Iya kan? Terus yang ketiga, azam. Selatan fahu. Poin 2. Ya. Anna syafa'ata la tanfa'u illa bisyartain. Artikan. Udah pintar. Bahwasanya syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan 2 syarat. Terus awal iznur rabbi syafi'i isim fa'il an yashfa'a. Asyaratul awal iznur rabbi li syafi'i an yashfa'a. Syarat yang pertama izin dari Tuhan, izin dari Rabb untuk si pemberi syafaat agar dia memberi syafaat. Jadi kan kata Allah apa? Illa mim ba'di an ya'zanallah. Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Asyad tsani, syarat yang kedua, Azam. Syarat yang kedua. Ya. Nah, asyartu tsani ridahu anil masyufi, ridhonya Allah kepada orang yang diberi syafaat. Allah harus ridho kan? Nah, illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha wa yarda. Allah harus ridho. Jadi ditengok dulu siapa yang mau dikasih syafaat. Untuk siapa yang syafaatnya? Untuk si fulan. Oh, bisalah. Itu harus Allah ridho juga sama yang dapat syafaat. Dengan cara dia termasuk dari ahli tauhid dan ahli ikhlas, gitu ya. Jadi syaratnya syafaat berapa? 2. Ada izin dari Allah dan Allah ridho kepada yang mau diberi syafaat.
Selesai kita dari satu hadis ini, surat An-Najm ya. Nah, maka mimma lagi fis samawati, nggak ada wal artinya ini. Jadi ingat-ingat, malaikatnya nggak di bumi, di langit. Karena ngajinya maka mimma lagi fis samawati wal ardi, enggak ada wal arti. Fis samawati saja. لا الله لمن يشاء ويختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syarat diterimanya syafaat ada berapa, Bar? Yang pertama, izin dari Allah pemilik syafaat. Ridho Allah kepada yang menerima syafaat. Ya, izin untuk yang memberi, ridho untuk yang menerima syafaat. Allah harus ridho dia diberi syafaat. Makanya syafaat nggak bisa diberikan kepada orang kafir. Kenapa? Karena Allah tidak ridho dengan kekufuran. Paham? Ya, itu. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Syafaat itu artinya gimana, Bas? Gimana maknanya syafaat itu? Syafaat. Pernah dengar syafaat? Sering. Gimana bentuknya Abdullah syafaat itu? Syafaat itu maksudnya gimana? Azam. Gimana maksudnya syafaat itu, Zam? Gimana ya? Bahasanya sendiri aja. Yang kamu pahami dari syafaat. Saya mengharapkan syafaatnya. Gitu. Gimana maksudnya, Azam? Terus, ya maksudnya gimana? Loh, itu kan kalau gitu terjemahan tok itu namanya. Satu kata tok. Suruh jelaskan. Maksudnya gimana, Ali? Dapatkan apa? Dapat duit. Dapat apa? Mendapatkan manfaat atau tertolaknya mudarat. Jadi Azam ngomong, ya, aku berharap Bang Lutfi jadi mau ngasih syafaat untukku ke Satria. Gitu. Syafaat apa? Aku mau ngutang duit 100.000. Artinya apa? Apa maksudnya syafaat? Azam berharap Bang Lutfinya jadi apa? Perantara, jadi penghubung supaya dia dapat manfaat. Itu maksudnya syafaat. Udah. Orang-orang musyrikin berharap ya makhluk-makhluk yang mereka sembah itu, orang soleh, para wali, itu jadi pemberi, bisa menghubungkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Gitu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan wahai Nabi, doailah orang-orang yang kalian doai, yang kalian sangkakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul ailil musyrikin, katakan yaitu kepada orang musyrikin, za'amtum ai za'amtumuhum alihah, orang-orang yang kalian kira mereka itu adalah Tuhan, sesembahan. Ya. Doailah orang-orang yang kalian kira itu adalah sesembahan. Min dunillah ai ghairihi liyanfa'ukum biza'mikum, untuk bisa memberikan manfaat kepada kalian menurut sangkaan kalian. Ketika mereka orang musyrikin itu berdoa kepada selain Allah, mereka mengharapkan manfaat tidak? Nah iya kan. Kalau nggak mengharapkan manfaat, ngapain doai? Paham? Nah. Baru kemudian Allah bantah perbuatan mereka ini yang berdoa kepada selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi.
mereka tidak memiliki walaupun satu mithqal, wazn, satu berat. Seberat zarrah. Apa zarrah? An-namlah saghirah. Al-murad bidzarrah an-namlah as-saghirah. Semut kecil. Itu di kitab. Namlah saghirah, semut kecil. Ini bukan bunga sawi atau biji sawi atau atom. Aslinya apa artinya? Zarrah itu artinya semut kecil. Dulu orang Arab itu bilangkan sesuatu yang kecil itu disamakan kayak semut, ya, sesuatu yang paling ringan itu. Min khairin aw syarrin, baik berupa kebaikan maupun kejelekan. Ya, mereka nggak memiliki sedikit pun kebaikan maupun kejelekan, walaupun seberat semut kecil. Wa yuqalu likulli juz'in min ajza'il biha al-haba zarrah, dan dikatakan untuk masing-masing bagian, ya, dari bagian-bagian haba, debu, partikel debu itu. Kalau ada cahaya masuk itu kan kelihatan yang terbang-terbang itu ya. Ya. Itu namanya partikel debu. Itu juzuk minal haba. Habaan mansurah. Debu yang berterbangan. Yang satu kan titik-titik dia itu kan. Nah itulah dia namanya apa? Satu zarrah juga. Jadi seberat itu pun mereka nggak punya. Kan ringan sekali itu. Ya kan terbang-terbang aja itu. Nggak bisa jatuh ya kan. Saking apanya? Ringannya. Itu. Wa tamamul ayatain, dan kelanjutan dari dua ayat itu adalah qauluhu wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhu min zahir. Dan tidak ada bagi mereka pada langit dan bumi itu sekutu. Mereka nggak punya kongsian dengan Allah. Jadi yang pertama dibilang nggak punya langit dan bumi. Nggak punya sesuatu di langit dan bumi walaupun seberat semut. Nggak punya milik sendiri. Yang milikun itu pemilik sendiri. Nggak punya, entah punya pohon, entah punya gunung, dia yang punya bukan Allah. Nggak punya. Atau kongsi. Ya, gunung itu sama-sama dimiliki antara dia sama Allah, gitu kan. Nggak milik sendiri. Kalau yang pertama, pemilik sendiri. Kalau yang kedua, pemilik bersama. Kongsian dengan Allah pun juga tidak katanya. Wa ma lahu minhu min zahir. Yang ketiga, membantu Allah punya itu pun juga enggak. Ya kan, kadang yang mau beli cuman Satria. Tapi Satria nggak punya kereta. Dibantulah sama Lutfi. Beli jajan. Jajannya milik siapa? Milik siapa jajannya? Satria. Iya kan? Punya dia sendiri. Iya. Tapi untuk dia punya jajan itu dibantu sama orang? Dibantu. Allah nggak punya tiga-tiganya. Nggak ada yang punya sendiri selain Allah. Nggak ada yang kongsi sama Allah. Kalau kongsi sama Allah, Lutfi ngasih gope, Satria ngasih gope. Yuk beli jajan yuk. Kita gabung duitnya. Dah, terbeli jajannya. Ini jajannya punya Satria sendiri? Nggak. Punya bersama. Itu juga nggak ada juga selain Allah. Ya, langitnya milik bersama sama Allah gitu. Enggak. Atau membantu Allah memiliki itu juga enggak ada yang bisa membantu Allah. Jadi enggak punya sendiri, enggak punya kongsian, dan juga enggak membantu Allah untuk memiliki langit dan bumi. Berarti kan lemah itu kayak gitu. Apapun enggak ada perannya, enggak punya jasa sama sekali. Milik sendiri sesuatu yang ada di langit dan bumi enggak punya. Milik bersama dengan Allah juga pun satu pun nggak ada yang dia punya. Ya, membantu Allah memiliki itu pun juga nggak ada juga jasanya. Jadi kayak gitu kok malah disembah itu gimana ceritanya? Iya kan? Kalau ada jasanya di muka bumi ini masih mending lagi dia diibadahi. Kenapa dia disembah? Kok nggak tahu dia yang punya pohon-pohon semua di dunia ini, iya kan? Masih ada yang dia punya. Nah ini punya enggak? Atau kongsi? Kok kau sembah dia selain Allah? Namanya dia sama-sama punya, sama kayak Allah juga. Langit itu dua-dua dia punya juga itu. Sama Allah punya, dia juga ada. Setengah orang itu. Wah, wajar. Atau kok disembah Allah selain Allah itu? Iya, dia yang bantu Allah bisa punya langit dan bumi ini. Punya jasa. Ini satu pun nggak ada. Kepemilikan sendiri enggak. Bantu Allah juga enggak. Kongsi dengan Allah juga enggak. Kok malah diibadahi? Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Ini syahidnya. Tambahkan, ini syahidnya. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisinya kecuali kepada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syahidnya enggak disebutkan sama beliau. Cukup pakai panggalan awalnya saja. Tapi intinya di tengah. Syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali untuk orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir.
sampai jika telah hilang rasa takut dari hati mereka, maka mereka berkata, apa yang tadi dikatakan oleh Rabb kalian, maka wahuwal aliyul kabir, dia mengatakan kebenaran dan dia adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Syirkin ay syirkah ma'allah, kongsi dengan Allah. Minhu minal alihah, min zohir berupa pembantu, mu'in yu'inuhu ala tadbiri amri samawati wal ard, yang membantu Allah dalam mengurusi perkara langit dan bumi. Ada yang bantu Allah? Nggak ada. Wala tanfa'u syafa'atu indahu, dan tidak bermanfaat syafaat di sisinya, ay indallahi ta'ala raddun liqaulihim inna alihatahum tashfa' indahu. Ini sebagai bantahan bagi ucapan mereka bahwasanya sesembahan mereka itu bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa liman adzinalah ayyashfa'a li ghairihi, kecuali bagi orang yang Allah izinkan untuk ngasih syafaat. Nabi saja baru ngasih syafaat setelah diizinkan oleh siapa? Oleh Allah. Nabi datang sujud langsung, muji-muji. Nggak berani langsung, ya Allah itu udah kepayahan umat manusia itu, tolong disegerakan hisab. Nggak berani Rasul. Baru setelah itu Rasul dikatakan kepada oleh Allah, apa? Ya Muhammad irfa ra'sak. Hai Muhammad, dah angkat kepalamu. Udah cukup sujudnya. Wasal tu'ta washfa tusyaffa. Dah kamu minta apa saja dikasih, kamu mau ngasih syafaat sekarang sudah diizinkan. Dah baru Rasul apa? Ngasih syafaat. Sebelum diizinkan oleh Allah, Rasul ada ngasih syafaat? Enggak ada. Paham ya masalahnya? Al-makna al-ijmali lil ayatain, makna dua ayat ini secara umum. Ya'murullahu subhanahu nabiyahu an yakula lil musyrikin ala wajhi tahaddi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk berkata kepada orang-orang musyrikin dalam rangka menantang, tahaddi, tantangan. Dalam rangka memberikan tantangan kepada mereka. Utlubu min alihatikum allati za'amtum annaha tanfa'ukum wa takshifud durra ankum. Carilah ya, dari sesembahan kalian itu yang kalian kira dia bisa ngasih manfaat kalian dan bisa menghilangkan kemudarat dari kalian. Fa innahum la yaqdiruna ala dzalik, maka mereka tidak akan mampu melakukan itu sedikit pun. Li'annahum la yamlikuna minal kauni wazna asghari namlatin mulkan mustaqillan, karena mereka tidak memiliki dari alam semesta kaun. Karena mereka tidak memiliki dari alam semesta ini seberat semut yang paling kecil sekalipun dengan kepemilikan sendiri, mustaqil. Ya. Gunungnya punya dia. Ya. Enggak punya Allah, enggak ada. Walaysa lahum fil kauni adna syirka ma'allah, dan tidak ada juga bagi mereka di alam semesta ini kongsian yang walaupun cuma sedikit dengan Allah Subhanahu wa taala. Kongsi punya pohon pisang gitu. Jadi kalau tanya siapa yang punya pohon pisang ini? Allah sama si fulan. Ada? Ada. Kongsi dengan Allah dalam hal kepemilikan ada? Ada yang bisa kongsi? Enggak ada. Walaysa minhum ahadun yu'inu fi tasrifil umur, dan tidak ada satupun dari mereka yang membantu Allah dalam mengatur urusan. Wala yaqdiruna ala taqaddum baina yadayhi fi syafa'ah, dan tidak pula ada satupun yang berani. Jadi 4 perkara yang dinafikan oleh Allah. Lihat. 4 perkara yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan sendiri, kongsian, membantu, dan juga apa? Syafaat. Dia nggak bantu Allah ngatur alam semesta, tapi ngasih syafaat lah mungkin. Ya Allah, itu ada si fulan yang lagi butuh nih. Tolong dibantulah. Ada yang bisa kayak gitu tanpa izin Allah? Nggak ada. Jadi berapa yang dinafikan? 4. Nanti disebutkan di bawah itu. Al-ula sampai ar-rabi'ah. Udah. Dan tidak ada satupun dari mereka yang berani maju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat bagi mereka. Illa idza adzina lahum bidzalik, kecuali jika Allah memberikan izin kepada mereka untuk itu. Wa huwa la ya'dzanu bisyafa'ati lil musyrik, dan Allah tidak akan mengizinkan syafaat itu untuk orang musyrik. Fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan, maka mereka tidak memiliki sesuatu dengan kepemilikan sendiri. Wala yusyarikuna fil mulki, tidak pula kongsi dengan Allah dalam kepemilikan. Wala yu'awinunal malik, dan mereka juga tidak membantu sang pemilik. Wala yamlikuna syafa'ata indahu bighairi idnih, dan mereka juga tidak memiliki syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fabatalat ibadatuhum min dunillah, maka batilah
maka batillah peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak punya kehebatan apa-apa. Punya sendiri enggak, kongsi dengan Allah enggak, bantu Allah ngurusi juga enggak, ngasih syafaat selain tanpa izin juga enggak bisa. Nah, munasabatul ayataini lil bab, kaitan dua ayat ini dengan bab. Anna fihi ma ar-radda 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal auliya. Bahwasanya di dalamnya terdapat bantahan kepada orang musyrikin yang mereka mendekatkan diri kepada para wali, yatlubuna minhumus syafa'ah, yang mereka mencari dari para wali itu syafaat, wa yad'unahum, dan mereka doai lijal min naf'i wa daf'id dur, dalam rangka mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ma yustafadu minal ayatain. Faedah yang bisa diambil dari dua ayat ini, Iqbal? Atau Akbar dulu, Akbar. Biar urut sana. Iya, iya, iya. Iya, defa'un. Ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yad'una ma'allahi alihatan minal malaikati wa ghairihim. Yaz'umuna annahum yamlikuna lahum naf'an aw yadfa'una anhum darra. Tarjim. Kepada sesembahan bersama dengan Allah dari kalangan. Terus yaz'umun, mereka mengira, mereka memiliki, menguasai untuk mereka. Mereka yang pertama siapa? Sembah selain Allahnya. Untuk mereka, merekanya siapa? Penyembahnya. Udah. Mereka yang pertama siapa? Sesembahan. Ya, untuk mereka. Untuk siapa? Penyembah. Gitu. Terus manfaat menolak dari mereka kemudaratan. Ya. Bantahan bagi orang musyrikin yang berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah dari kalangan malaikat dan yang selainnya. Bantahan kepada orang yang berdoa kepada selain Allah. Mereka mengira bahwasanya yang diibadahi itu bisa memberikan untuk mereka manfaat atau menolak dari mereka mudarat. Yang kedua, Iqbal. Nah, masyru'iyatu mahajatil musyrikin li ibtali syirki wa munadharatihim li fi dzalik. Tarjim. Iya, dengan untuk membatalkan, ibtol membatalkan. Kalau batilnya butelan. Ibtol dari kata abtola yubtilu ibtol. Dan iya. Iya, masyru'iyatu muhajatil musyrikin li ibtali syirki wa munazaratin fi dzalik. Disyariatkannya adu hujah dengan orang musyrikin dalam rangka untuk membatalkan kesyirikan dan mendebat mereka dalam hal itu. Yang ketiga, Zam. Qat'u asbabi. Ya ta'allaku. Annal musyrik yattakhidhu hasolalahu lima hasolalahu minan naf'i. Nah, perhatikan.
Qat'ul asbabil lati yata'allaku bihal musyrikun. Memutus semua sebab-sebab yang digantungi oleh orang musyrikin. Yang demikian wadzalika annal musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lima yasullahu minan nafa. Yang demikian dikarenakan orang musyrikin mereka menjadikan sesembahan mereka yang selain Allah itu karena apa yang akan muncul baginya berupa manfaat. Dengan sebab apa yang ada padanya berupa manfaat. Kenapa diibadahi? Karena dianggap punya manfaat. Gitu. Wa nafu la yakunu illa mimman fihi khoslatun min arba. Dan manfaat itu tidak dimiliki kecuali dari orang yang padanya ada satu dari 4 ini. Itu baru dia bisa ngasih manfaat. Kalau dia pada dirinya ada satu dari 4 ini. Al-ula iman yakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduhu. Yang pertama dia memiliki sendiri apa yang diinginkan darinya oleh para penyembahnya. Kalau dia punya sesuatu diminta sama penyembahnya, bisa dia ngasih? Bisa. Misal sesembahannya dia ini dewa pohon pisang, penguasa pohon pisang. Semua pohon pisang di dunia dia yang punya. Datang penyembahnya minta apa? Pisang. Wahai Tuhan, kami minta pisang. Bisa dia ngasih? Bisa. Kalau dia menguasai pohon pisang, bisa ngasih dia manfaat untuk penyembahnya? Bisa. Tapi ya sebatas itu saja yang dia punya, iya kan? Ya, kalau penyembahnya minta, Tuhan minta pisang goreng. Aku cuma punya pohonnya, nggak punya aku apanya. Tepungnya, kau enak aja minta pisang goreng. Kau yang buat sendiri. Kalau Tuhannya apa? Iya kan? Ini satu ya, punya kepemilikan, baru bisa dimintai. Bisa punya manfaat. Yang kedua, asaniyah wa iman yakuna syarikan lil malik. Dia kongsi dengan pemilik. Dia punya kongsian dengan pemilik. Pohon pisang ini punya dia sama Allah. 2. Datang penyembah selain Allah ini datang ya Tuhan minta pisang. Bisa dia ngasih? Bisa. Ah, sini nah, jatahku ada di sini. Ini punya aku sama punya Allah ini. Bisa dia ngasih juga? Bisa. Iya kan? Iya. Kenapa? Kongsi. Iya kan? Kepemilikannya kongsi. Jatah dia ada. Jatah dia ada. Nah, masih bisa ngasih dia manfaat? Bisa. Asalita yang ketiga wa iman yakuna zahiran au mu'inan lahu. Ya, dia membantu pemilik. Dia enggak kongsi juga sama Allah. Milik siapa pohon pisang? Punya Allah. Gitu. Masih bisa dia ngasih bantuan, ngasih manfaat bisa. Tuhan minta pisang. Ntar ya, aku bilangkan dulu sama yang punya. Siapa yang punya? Allah. Aku dulu pernah bantu Allah ngurus pohon pisang ini. Iya kan? Ada jasanya. Bisa dia mengusahakan? Bisa. Kenapa? Dia pernah bantu yang punya. Yang keempat, wa ima an yakuna syafi'an indah. Dia pemberi syafaat dia di sisi Allah. Dia bisa ngasih syafaat walaupun nggak dapat izin. Tuhan minta pisang. Waduh, punya sendiri enggak aku. Kongsi kan aku pun nggak punya jatah. Bantu Allah ngurus pisang ini juga enggak. Tapi tenang aja lah. Biar aku jadi apa ini? Pemberi syafaat. Ya Allah, itu ada hambamu yang butuh pisang. Tolong dikasihlah. Jadi apa dia? Bisa dia ngomong gitu sama Allah? Masa bisa? Mana bisa? Iya kan, kalau dia pemberi bisa ngasih syafaat tanpa izin, iya bisa. Tapi kan nggak ada syafaat tanpa apa? Izin. Nggak bisa dia langsung nyelonong datang kepada Allah cuman ngasihkan itu, bilangkan itu. Mana bisa? Kalau bisa, baru dia bisa ngasih manfaat untuk siapa? Penyembahnya kan? Kalau seandainya dia bisa ngasih syafaat tanpa izin dari siapa? Allah. Lah ini empat-empatnya dia nggak punya semua. Sesembahan selain Allah ini empat-empatnya nggak ada semua. Nggak punya sendiri, nggak punya kongsian, nggak membantu Allah ngurusi, dan juga nggak ngasih syafaat tanpa izin. Lah terus ngapain diharapkan manfaatnya? Paham? Gitu. Waqad nafallah subhanahu wa ta'ala hadil asbab al-arba'ah fi alihatil musyrikin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meniadakan sebab-sebab yang 4 ini dari sesembahan orang-orang musyrikin. Abatalat ibadatuha, maka batillah peribadatan kepada mereka. Ar-rabi'ah yang keempat isbatu syafaati allati takunu biiznillah. Yang keempat penetapan adanya syafaat yang dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah ada yang namanya syafaat? Ada. Yang ditiadakan apa? Syafaat tanpa izin. Yang kelima annal musyrikina la tanfa'uhum syafa'ah
bahwasanya orang-orang musyrikin tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Lianna Allah Ta'ala la ya'zan fiha li musyrikin. Karena Allah tidak pernah mengizinkan pada syafaat itu untuk orang musyrik. Wala yarda li ibadihil kufur. Dan Allah nggak pernah ridho dengan kekufuran. Sementara tadi syaratnya syafaat, Allah harus ridho kepada yang menerima syafaat. Udah paham nih ya? Masya Allah. Adapun yang berikutnya insya Allah Ta'ala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya.